Sore itu, langit kota berwarna keemasan. Matahari seperti enggan benar-benar tenggelam, menahan sinarnya agar tetap bertahan di langit, seolah tahu ada hati yang sebentar lagi akan kembali runtuh. Di depan cermin, Selira Maheswari merapikan rambutnya yang panjang, membiarkan beberapa helai jatuh menutupi bahu. Gaun biru tua yang ia kenakan sederhana, tidak berlebihan, namun cukup untuk sebuah resepsi pernikahan mewah. Dari pantulan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Ada garis samar di bawah matanya bekas lelah dari malam-malam panjang yang tak selalu berhasil ia tidurkan. Ia menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Hanya datang sebentar. Beri ucapan selamat. Lalu pulang, gumamnya pada diri sendiri. Namun, jauh di dalam hati, Selira tahu tidak ada yang sesederhana itu. Undangan itu, dengan nama Zahra Levanya tercetak di atas kertas berkilau, sudah seperti sebuah ujian besar yang dilemparkan semesta padanya. Sahabatnya akan menikah. Bagaimana mungkin ia tak datang? Meski hubungan mereka beberapa tahun belakangan renggang, ada kenangan terlalu banyak di masa lalu tawa, tangis, pelukan, dan rahasia yang dibagi. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan apartemen dan masuk ke dalam taksi yang membawanya ke Hotel Bintang 5, tempat pesta akan berlangsung. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jantungnya berdetak kencang, dan entah mengapa, perasaan tak enak menggerogoti perutnya. Ketika tiba, pintu kaca hotel memantulkan bayangannya. Sejenak ia hampir berbalik. Namun suara ramah resepsionis yang menyambut membuatnya tak punya pilihan. Ia melangkah masuk ke aula besar yang dipenuhi tamu dengan busana indah, lampu kristal berkilau, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Musik piano dan biola mengalun lembut, menciptakan suasana bak dongeng. Selira menelan ludah. Aula itu terlalu mewah, terlalu ramai, terlalu bising untuk hatinya yang sedang rapuh. Ia melangkah lebih dalam, matanya mencari sosok Zahra. Namun pandangannya justru terhenti pada altar, pada seorang pria yang berdiri tegak dengan jas hitam rapi. Waktu berhenti. Dunia seakan kehilangan suara. Selira membeku, menatap tak percaya. Ardhan Wicaksana. Nama itu bergaung di kepalanya, memukul dadanya dengan keras. Pria itu, mantan suaminya. Pria yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk hidup bersama, lalu pergi begitu saja meninggalkan luka. Pria yang pernah menjadi segalanya, dan kini berdiri di pelaminan, menunggu pengantin perempuan. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Dunia berputar cepat, tapi dirinya seperti terjebak di satu titik. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Namun semakin ia menatap, semakin nyata kebenaran itu. Itu memang Ardhan. Rahangnya, sorot matanya, cara ia berdiri semua terlalu akrab untuk salah. Saat itulah musik berubah. Semua tamu berdiri, menoleh ke pintu utama. Selira pun ikut menoleh, meski hatinya menolak. Dan dari sana, berjalanlah seorang perempuan dengan gaun putih berkilauan, dihiasi taburan kristal. Rambut hitam bergelombangnya dihiasi mahkota kecil. Senyum lebar terukir di wajahnya. Zahra Levanya. Selira nyaris tak bisa bernapas. Dunia benar-benar mempermainkannya. Sahabat yang dulu selalu ada di sisinya kini berjalan menuju altar, menuju Ardhan. Mata mereka beradu sejenak mata Zahra dan Selira. Ada senyum tipis di bibir Zahra, senyum yang bukan sekadar bahagia, melainkan seolah berkata, "Lihatlah, aku menang." Selira memalingkan wajahnya cepat, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut orang lain bisa mendengarnya. Ia ingin lari, tapi kaki tak mau bergerak. Ia hanya berdiri di antara para tamu, tubuhnya kaku. "Selira? Astaga, kau datang juga." Suara riang memecah lamunannya. Itu Mira Anindita, teman lama mereka. Mira menepuk bahunya, wajahnya penuh senyum. "Ayo, kita duduk di depan. Zahra pasti bahagia sekali melihatmu." "Bahagia?" Kata itu menusuk bagai pisau. Apa Zahra akan bahagia melihatnya hancur? Namun Selira hanya mengangguk kecil, tersenyum kaku, lalu mengikuti Mira menuju kursi tamu di depan. Acara berlanjut. Janji suci terucap. Tangan Zahra dan Ardhan saling menggenggam erat. Tepuk tangan riuh menggema dari para tamu. Senyum, tawa, kebahagiaan semua memenuhi ruangan. Kecuali hati Selira.
Setiap kali ia melihat Zahra tersenyum pada Ardhan, atau Ardhan menatap mesra ke arah Zahra, ada rasa terbakar di dalam dirinya. Dulu, tatapan itu pernah untuknya. Janji itu pernah untuknya. Semua orang kini menyaksikan cinta yang, bagi Selira, adalah hasil dari pengkhianatan. Ketika prosesi ucapan selamat dimulai, Selira tahu ia tak bisa menghindar. Perlahan, dengan langkah berat, ia bergabung dalam antrean panjang tamu yang menyalami kedua mempelai. Semakin dekat jaraknya, semakin kencang jantungnya. Akhirnya, ia berdiri di depan mereka. Zahra tersenyum, menatapnya penuh arti. Selira, aku tidak percaya kau datang. Aku senang sekali. Senyum itu, senyum seorang sahabat lama, kini terasa asing. Ada kilatan kemenangan di baliknya, sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh Selira. Ardhan menoleh. Tatapannya terkejut, tapi hanya sesaat. Ia segera menutupi dengan senyum tipis. Senyum yang dulu pernah membuat Selira jatuh cinta, namun kini hanya membuatnya ingin muntah. Selira, ucap Ardhan lirih. Suaranya hampir bergetar, tapi ditahan dengan sekuat tenaga. Selira menarik napas panjang, mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengendalikan diri. Ia mengangkat sudut bibirnya, memberi senyum yang dingin. Selamat, Zahra. Selamat, Ardhan. Semoga kalian bahagia. Kalimat itu keluar mulus, seakan ia benar-benar ikhlas. Padahal di dalam dadanya, kata-kata itu seperti duri yang menusuk berkali-kali. Zahra menatapnya dengan sorot puas. Ardhan menunduk sedikit, matanya gelisah. Selira melangkah pergi, meninggalkan mereka. Namun hatinya tertinggal di sana tercabik, hancur, dan terbakar. Dan di sanalah ia tahu, satu hal pasti, ini bukanlah akhir dari kisahnya dengan Ardhan dan Zahra. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dalam diam, di tengah hingar-bingar pesta, Selira berjanji pada dirinya sendiri. Jika dulu ia menjadi korban, kali ini ia akan menjadi pelaku. Malam setelah pesta pernikahan Zahra berakhir, Selira duduk sendirian di balkon apartemennya. Gelas teh hangat yang tadi ia buat sudah dingin. Asapnya hilang entah sejak kapan. Dari ketinggian, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang merosot turun ke bumi. Namun bagi Selira, semuanya hanya cahaya redup yang tak mampu mengusir gelap di dadanya. Ia memejamkan mata. Dan seperti biasa, masa lalu kembali datang. Pertama kali ia bertemu Ardhan Wicaksana, hujan deras sedang turun. Selira waktu itu masih mahasiswa tingkat akhir, terburu-buru masuk ke sebuah kafe untuk berteduh. Rambutnya basah, pakaiannya menempel di tubuh. Ia mengelap wajah dengan tisu seadanya, lalu tersadar ada seseorang yang memperhatikannya dari meja pojok. Pria itu tersenyum, lalu berdiri dan menghampiri. Kamu kedinginan? Ini pakai saja. Ia menyerahkan jaket hitamnya. Selira sempat menolak, tapi tatapan mata pria itu terlalu tulus untuk dipungkiri. Dari situlah percakapan mereka dimulai. Nama itu, Ardhan, melekat di ingatan Selira sejak hari pertama. Ia punya suara yang dalam, sorot mata yang tenang, dan cara bicara yang membuat dunia seolah lebih ringan. Pertemuan itu berlanjut menjadi kencan. Ardhan rajin menjemputnya, menemani belajar, bahkan menemani Galuh Arindia ibu Selira ke pasar saat mereka berkunjung ke rumah. Ardhan pandai mengambil hati. Ia ambisius, bercerita tentang mimpi-mimpi besar di dunia bisnis, tapi juga lembut saat menatap Selira. Tak butuh waktu lama bagi Selira untuk jatuh cinta. Setahun kemudian, Ardhan melamarnya. Upacara pernikahan mereka sederhana, namun penuh tawa. Selira masih ingat bagaimana tangan Ardhan menggenggamnya di altar, hangat dan meyakinkan. Aku berjanji, Selira. Aku akan menjagamu. Apapun yang terjadi, ucapnya kala itu. Hari-hari awal pernikahan mereka penuh keindahan. Ardhan suka memasak sarapan sederhana untuk Selira, meski rasanya sering terlalu asin atau terlalu hambar. Mereka suka berjalan di taman, tertawa pada hal-hal sepele. Malam-malam mereka penuh bisikan mimpi dan rencana masa depan. Rumah yang lebih besar, mungkin anak-anak yang berlari di halaman, perjalanan ke luar negeri. Namun kebahagiaan itu pelan-pelan mulai retak. Ardhan mendapat promosi besar di kantornya, dan sejak itu ia jarang pulang tepat waktu. Rapat, perjalanan dinas, makan malam dengan klien semuanya menyita waktunya.
Selira menunggu, duduk di ruang tamu hingga larut malam, mendengar jam berdetak tanpa henti. Aku melakukan ini untuk kita, kata Ardhan setiap kali Selira mengeluh. Kalau aku sukses, hidup kita akan lebih baik. Awalnya Selira percaya. Ia mencoba memahami, memberi dukungan. Ia menyiapkan makan malam, meski sering berakhir dingin tak tersentuh. Ia menunggu di sofa, meski akhirnya tertidur sendirian. Namun lama-lama, tatapan Ardhan berubah. Senyumnya makin jarang. Kata-katanya lebih sering singkat dan dingin. Mereka mulai bertengkar soal waktu, soal perhatian, soal hal-hal kecil yang dulu tidak penting. Sel, kenapa kamu selalu menuntut? Aku capek di luar, pulang malah disambut dengan keluhan. Bentak Ardhan suatu malam. Aku cuma butuh kau ada di sini. Aku butuh suamiku, bukan sekadar uang. Selira membalas dengan suara bergetar. Pertengkaran itu berulang, semakin sering, semakin panas. Dinding rumah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi saksi bisu jeritan dan air mata. Lalu, datanglah hari itu. Hari ketika semua benar-benar berakhir. Ardhan pulang dengan wajah datar. Ia masuk ke kamar, mengeluarkan koper, dan mulai memasukkan pakaiannya tanpa banyak bicara. Ardhan, apa yang kau lakukan? Suara Selira panik. Aku tidak bisa lagi, jawabnya dingin. Aku butuh hidupku sendiri. Kita sudah selesai. Tidak, jangan bicara begitu. Kita bisa perbaiki. Kita bisa. Sudah terlambat. Pintu kamar terbanting. Ardhan keluar, membawa koper, meninggalkan Selira yang terjatuh di lantai dengan tangisan yang tak berhenti. Malam itu, dunia Selira runtuh. Di balkon apartemen, Selira membuka mata lagi. Matanya basah, meski tak ada air mata yang jatuh. Bertahun-tahun ia berusaha melupakan hari itu. Bertahun-tahun ia meyakinkan diri bahwa ia sudah kuat, sudah bangkit. Tapi kenyataan bahwa Ardhan kini berdiri di altar bersama Zahra, itu luka yang tak pernah ia duga. Ia teringat Zahra sahabat yang dulu ia percayai sepenuh hati. Zahra tahu betapa hancurnya Selira saat pernikahannya berakhir. Zahra ada di sisinya, atau setidaknya berpura-pura ada. Tapi ternyata, mungkin sejak lama Zahra adalah bagian dari kehancuran itu. Selira meremas tepi meja. Amarah dan sakit bercampur, mengalir deras di nadinya. Aku pernah jadi milikmu, Ardhan. Dan kau memilih meninggalkan. Sekarang kau pikir bisa hidup bahagia dengan sahabatku sendiri? Suaranya tercekat. Dalam diam, Selira berjanji. Masa lalunya mungkin penuh luka, tapi masa depannya tidak akan lagi ia biarkan diatur oleh orang lain. Jika Zahra dan Ardhan berpikir mereka bisa dengan mudah melupakannya, mereka salah besar. Malam makin larut, namun Selira tak juga bergerak dari balkon. Lampu kota berkelip-kelip, seakan menertawakan dirinya. Tapi di balik kesendirian itu, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dulu, saat Ardhan meninggalkan, ia hanya bisa menangis, terpuruk, merasa tidak berharga. Kini, setelah melihat mereka di pelaminan, hatinya mungkin hancur lagi, tapi bukan untuk menyerah. Hatinya membara. Dan ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sejak kecil, nama Zahra Levanya sudah begitu akrab di telinga Selira. Mereka bertemu pertama kali di bangku SMP, duduk sebangku tanpa sengaja karena guru wali kelas asal menempatkan nama sesuai abjad. Selira yang pemalu menemukan sosok berlawanan dalam diri Zahra, gadis yang selalu ingin tampil mencolok, selalu ingin dilihat, berani bicara, bahkan sering membuat onar kecil yang mengundang tawa teman-teman. Namun anehnya, perbedaan itu justru membuat mereka saling lengket. Zahra yang liar butuh seseorang untuk meredam sisi liarnya, sementara Selira yang pendiam butuh seseorang untuk menariknya keluar dari zona aman. Hari-hari sekolah mereka penuh dengan cerita. Zahra sering datang ke rumah Selira, bercengkerama dengan Galuh Arindia, bahkan kadang menginap. Kau punya ibu yang hangat sekali, Sel, ucap Zahra suatu malam. Aku iri. Mereka tumbuh bersama hingga kuliah. Zahra selalu ada di samping Selira saat patah hati pertama, saat gugup menghadapi sidang skripsi, bahkan saat Selira jatuh cinta pada Ardhan. Dia tampan sekali, komentar Zahra waktu pertama kali bertemu Ardhan. Ada kilatan aneh di matanya, tapi Selira menepisnya. Tapi jangan lupa, Sel,
Aku tetap yang pertama tahu semua rahasiamu. Selira tertawa, tak mengerti maksud sahabatnya. Baginya, Zahra adalah rumah kedua, seseorang yang tak tergantikan. Namun setelah pernikahan Selira dengan Ardhan, sesuatu berubah. Zahra tetap sering berkunjung, tapi matanya kerap memandang Ardhan terlalu lama. Awalnya Selira mengira itu hanya kekaguman biasa, atau sekadar kebiasaan Zahra yang memang suka memperhatikan orang. Ardhan ini pria yang luar biasa ya, kata Zahra suatu sore sambil meneguk kopi di ruang tamu. Sel, kau beruntung sekali. Selira tersenyum, meski hatinya sedikit tak nyaman. Ya, aku memang beruntung. Tapi semakin lama, komentar-komentar itu makin sering terdengar. Kadang Zahra memuji cara Ardhan berbicara, kadang memuji caranya berpakaian. Bahkan sesekali, ia menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi, seolah lupa batas sebagai sahabat. Zahra, kau tak perlu menanyakan sejauh itu, ujar Selira lembut suatu kali. Oh, maaf, jawab Zahra cepat, lalu tertawa. Aku cuma penasaran. Kau tahu kan, aku selalu suka tahu segalanya tentangmu. Selira menertawakannya waktu itu, berusaha tidak berpikir buruk. Ia percaya sepenuh hati pada Zahra. Hingga malam itu tiba. Malam ketika Ardhan akhirnya meninggalkan rumah dengan koper di tangan. Selira masih ingat bagaimana tubuhnya gemetar, bagaimana ia mencoba menahan tangis, dan bagaimana ia mencari tempat bersandar. Tempat pertama yang ia tuju adalah rumah Zahra. Pintu terbuka, Zahra berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Selira? Malam-malam begini? Kau kenapa? Begitu masuk, Selira langsung memeluk sahabatnya erat-erat. Dia pergi. Zahra? Ardhan pergi? Air mata jatuh deras di pipi Selira. Zahra membelai rambutnya, menenangkannya dengan suara lembut. SSST, sudah, Sel, kau punya aku. Jangan khawatir, aku di sini. Selama berbulan-bulan setelah itu, Zahra menjadi tempat Selira bercerita. Ia menemani Selira melewati malam-malam panjang penuh tangisan, menemani berbelanja untuk melupakan luka, bahkan sesekali tidur di apartemen Selira agar ia tidak sendirian. Semua itu membuat Selira semakin percaya bahwa Zahra adalah sahabat sejati. Namun ada hal-hal kecil yang saat itu ia abaikan. Telepon Zahra yang tiba-tiba ditutup cepat saat Selira masuk ruangan, alasan sibuk mendadak saat diminta menemani, atau tatapan aneh setiap kali nama Ardhan disebut. Kini, setelah pesta pernikahan itu, potongan-potongan kecil itu menyatu. Selira melihat dengan jelas, Zahra tak hanya jadi pendengar. Zahra mungkin sudah lama berada di sisi Ardhan bahkan mungkin saat pernikahannya masih berjalan. Bayangan pesta pernikahan kembali menguasai pikiran Selira. Bagaimana Zahra melangkah anggun dengan gaun putih. Senyum lebarnya begitu puas, seolah berkata, lihatlah, aku menang. Selira menahan napas. Ada rasa muak, ada rasa jijik, tapi juga amarah yang membara. Ia memutar kembali kenangan-kenangan kebersamaan mereka. Belajar bersama, tertawa di kantin, berjanji untuk saling menjaga. Semuanya kini terasa seperti kebohongan besar. Bagaimana mungkin, Zahra? Bisiknya di malam itu. Bagaimana mungkin kau tega? Hari-hari setelah pesta terasa panjang. Selira mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Bekerja, bertemu rekan kerja, tapi bayangan Zahra dan Ardhan terus menghantui. Bahkan saat makan siang bersama Revanindra di kantor, ia nyaris tidak bisa fokus. Selira, kau baik-baik saja? Tanya Revanindra dengan nada cemas. Selira tersentak, lalu tersenyum tipis. Aku baik. Tapi jelas ia tidak baik. Setiap kali menatap wajah Revanindra yang tulus, ia justru semakin sadar betapa Zahra pernah ia percayai dengan ketulusan yang sama. Dan betapa ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan paling kejam. Suatu malam, Selira kembali membuka kotak lama di lemari. Kotak itu berisi foto-foto masa muda mereka. Ia, Zahra, dan Ardhan. Ada foto saat mereka bertiga liburan ke pantai, foto saat merayakan ulang tahun, foto saat pesta kelulusan. Di salah satu foto, Zahra berdiri di belakang Selira dan Ardhan. Matanya menatap pria itu dengan cara yang berbeda. Senyum di bibirnya bukan senyum seorang sahabat, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Selira tercekat. Bagaimana dulu ia tidak menyadari? Bagaimana dulu ia bisa begitu buta?
Tangannya gemetar ketika menutup kotak itu. Hari itu, Selira tidak lagi melihat Zahra sebagai sahabat. Ia melihatnya sebagai musuh. Musuh yang pernah hidup begitu dekat, yang tahu semua kelemahannya, dan yang kini tertawa di atas reruntuhan hidupnya. Namun di balik kepedihan itu, lahir pula sebuah tekad. Jika Zahra berpikir bahwa pernikahan itu adalah akhir dari cerita, maka Selira akan menunjukkan bahwa ini baru permulaan. Ia tidak akan tinggal diam. Luka ini akan ia balas, bukan dengan air mata, tapi dengan sesuatu yang membuat Zahra merasakan apa artinya dikhianati. Persahabatan mereka sudah mati. Yang tersisa hanyalah panggung balas dendam. Dan Selira, yang dulu gadis pemalu dan lemah, kini berdiri di tepi jurang dengan mata yang menyala penuh bara. Aku tidak akan jatuh lagi, bisiknya pada bayangan di cermin. Kau pikir kau menang, Zahra? Kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir cerita. Langit Jakarta malam itu berwarna kelabu, hujan turun rintik-rintik, menampar kaca jendela apartemen Selira dengan ritme yang monoton. Aroma tanah basah bercampur dengan kesunyian malam menekan dada Selira semakin kuat. Ia duduk bersandar di sofa, selimut membungkus tubuhnya, televisi menyala tanpa suara hanya menampilkan gambar yang tak ia pedulikan. Namun pikiran Selira jauh dari layar kaca itu. Bayangan Ardhan dan Zahra terus berputar di kepalanya. Berulang-ulang, seperti lagu sumbang yang tak mau berhenti. Setiap kali ia mencoba menepis, bayangan itu kembali lebih kuat. Tatapan mesra mereka di pelaminan, genggaman tangan erat, senyum penuh kemenangan di wajah Zahra. Kenapa harus dia? Gumam Selira lirih. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Bukan hanya karena Ardhan, pria yang dulu bersumpah akan menjaganya, kini memilih orang lain. Tetapi lebih dari itu karena orang itu adalah Zahra. Sahabat yang seharusnya menjadi penopang, bukan pengkhianat. Luka itu terasa lebih dalam, lebih menusuk, karena datang dari arah yang tak pernah ia duga. Malam-malam setelah pesta itu berubah menjadi siksaan. Tidur hanya sebentar, lalu terbangun dengan mimpi buruk. Melihat Ardhan mengemasi koper, mendengar tawa Zahra di telinganya, merasakan kesendirian menjerat lagi. Ia terengah di ranjang, mencari napas, tapi yang didapat hanya kesunyian yang menyiksa. Ia bangun, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Tangannya bergetar. Gelas itu hampir terlepas. Ia tatap bayangannya di jendela pucat, mata sembab, senyum hilang entah kemana. Apakah aku benar-benar sehancur ini? Tanyanya pada diri sendiri. Seolah-olah luka lama yang pernah ia coba sembuhkan dengan kerja keras, dengan doa, dengan ketabahan, kini terkoyak lagi. Dan kali ini, lebih parah. Suatu sore, Galuh Arindia datang berkunjung. Ibu itu mengetuk pintu dengan lembut, membawa tas berisi makanan rumah. Kamu makin kurus, nak, ucapnya sambil menatap piring di meja makan. Selira hanya tersenyum hambar. Ia mencoba menyembunyikan sakitnya, tapi ibunya tahu. Selira, kata Galuh dengan suara lembut, jangan biarkan luka lama membunuhmu lagi. Kau sudah melewati yang terburuk dulu, bukan? Tapi Bu, suara Selira bergetar. Aku sudah berusaha melupakan. Aku sudah menerima. Tapi sekarang, melihat mereka, rasanya seperti semua usahaku sia-sia. Galuh menggenggam tangan putrinya. Luka itu memang tidak hilang, nak. Ia hanya menutup sementara. Dan sekarang, terbuka lagi. Tapi jangan biarkan darahnya membuatmu buta. Kau harus tetap berdiri. Air mata jatuh di pipi Selira. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah mencari sisa kekuatan. Hari-hari berikutnya, Selira kembali bekerja. Namun bayangan itu tetap menghantui. Di ruang kantor, ia kerap melamun, mengetik tapi salah berulang kali, menatap layar tanpa fokus. Rekan kerjanya mulai khawatir, terutama Revanindra Satya. Suatu siang, Revanindra mengajaknya makan. Selira, kau terlihat tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan? Selira menggeleng. Aku baik-baik saja. Tapi matamu berkata lain, jawab Revanindra pelan. Selira menunduk. Ia ingin bercerita, tapi takut. Bagaimana kalau cerita itu membuat luka semakin nyata? Bagaimana kalau orang lain tahu betapa rapuh dirinya? Ia memilih diam, meski dalam hati teriakannya semakin keras. Malam lain, ia kembali membuka kotak kenangan.
Foto-foto pernikahannya dengan Ardhan. Gaun putih yang dulu membuatnya merasa seperti ratu. Senyum yang dulu ia percaya tulus. Janji yang dulu ia anggap suci. Ia menatap foto itu lama, lalu merobeknya satu persatu. Potongan kertas berserakan di lantai seperti salju kelabu. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Janji apa yang pernah kau ucapkan, Ardhan? Kau bilang akan menjagaku. Tapi nyatanya kau membuangku. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tangis yang bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang dikhianati 2 kali oleh cinta dan oleh persahabatan. Namun di sela tangisan itu, ada bara yang perlahan menyala. Selira ingat malam di balkon, saat ia bersumpah tidak akan jatuh lagi. Luka ini, sebesar apapun, tidak akan menghancurkannya kali kedua. Luka ini akan menjadi bahan bakar. Kalau ini caranya mereka mempermainkanku, bisiknya dengan suara parau, aku akan pastikan mereka menyesal. Ia berdiri, menyeka air matanya, menatap bayangan sendiri di cermin. Mata yang dulu sembab kini menyala dengan tekad. Luka mungkin tak pernah benar-benar sembuh, tapi ia bisa mengubahnya menjadi senjata. Hari-hari berikutnya, Selira mulai perlahan mengubah diri. Ia bekerja lebih keras, fokus pada proyek-proyek besar. Ia mulai menata penampilan pakaian lebih berani, tatapan lebih percaya diri. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu, meski tidak tahu alasan di baliknya. Revanindra yang memperhatikannya dengan cemas akhirnya berkata, "Selira, aku senang melihatmu kembali bersemangat. Tapi jangan paksa dirimu terlalu keras." "Aku tidak memaksa," jawab Selira singkat. "Aku hanya tidak ingin lagi jadi orang yang mudah dipatahkan." Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi Selira tahu, itu adalah sumpahnya. Namun meski ia mencoba keras, luka itu tetap ada. Ia bisa tertawa, ia bisa bekerja, ia bisa berbicara dengan orang lain. Tapi ketika malam tiba dan kesunyian datang, luka itu berdenyut lagi. Ia tahu, luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Luka itu akan mengingatkannya siapa musuhnya. Luka itu akan menjadi alasan kenapa ia harus berdiri tegak, bukan merunduk kalah. Dan di balik luka itu, ia mulai merencanakan sesuatu. Suatu malam, ia duduk di meja kerjanya dengan buku catatan terbuka. Ia menulis nama Zahra Levanya dengan tinta hitam tebal, lalu melingkarinya. Di sampingnya, ia menulis, sahabat, pengkhianat, musuh. Di bawahnya, ia menulis nama Ardhan Wicaksana, lalu menggores garis panjang. Pria yang pergi, pria yang kembali menyakiti. Ia menatap 2 nama itu lama sekali. Dadanya sakit, tapi juga penuh energi. Kalian pikir aku hanya korban? Kalian pikir aku hanya akan menangis? Ia menutup buku itu dengan keras. Luka ini memang tak akan pernah sembuh. Tapi luka ini akan menjadi alasan mengapa akhirnya mereka yang akan meneteskan air mata. Dan Selira, yang dulu rapuh, kini siap melangkah ke babak baru. Hujan sudah reda malam itu, tapi aroma tanah basah masih menggantung di udara. Selira berdiri di depan cermin kamar tidurnya, menatap sosok yang kini berbeda dari beberapa minggu lalu. Rambut panjangnya jatuh rapi, bibirnya dipulas merah marun, dan matanya tajam seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Ia menarik napas panjang. "Ini bukan lagi tentang luka," bisiknya. "Ini tentang harga diri. Tentang siapa aku sebenarnya." Selira sadar, kalau ia membiarkan Zahra dan Ardhan melenggang bahagia, maka semua perjuangannya selama ini akan sia-sia. Luka itu akan tetap terbuka, dan mereka akan terus menari di atas kehancurannya. Ia tidak akan biarkan itu terjadi. Hari pertama benih itu tumbuh adalah ketika ia melihat berita di internet. Sebuah artikel bisnis memuat foto Ardhan bersama Zahra dalam acara gala dinner perusahaan. Zahra tersenyum anggun, berdiri di sisi Ardhan seperti wanita yang sudah lama mempersiapkan tempatnya. Artikel itu memuji mereka sebagai pasangan serasi, simbol kekuatan dan keanggunan. Selira mengepalkan tangan. "Pasangan serasi? Kalian hanya pasangan pengkhianat." Namun di balik amarah itu, ada ide yang muncul. Jika media bisa mengangkat mereka setinggi itu, maka media pula yang bisa digunakan untuk menjatuhkan mereka. Beberapa hari kemudian, Selira menemui Mira Anindita, teman lama yang dulu sering jadi tempat curhatnya.
Mira bekerja sebagai jurnalis, punya akses pada banyak informasi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Mira, kata Selira pelan, aku ingin tahu sesuatu tentang Ardhan dan Zahra. Mira menatapnya lama, seolah mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Kau yakin ingin menggali lagi masa lalu, Sel? Aku tidak menggali masa lalu. Aku sedang melihat masa depan. Aku butuh tahu kelemahan mereka. Mira menghela napas. Kau berubah, Selira. Dulu kau hanya menangis. Sekarang, matamu seperti menyimpan sesuatu yang lain. Karena aku sudah tidak punya pilihan, jawab Selira tegas. Mira akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Malam itu, Selira pulang dengan hati berdebar. Ia tahu langkah yang diambilnya berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa punya kendali. Luka itu bukan lagi rantai, tapi cambuk yang mendorongnya maju. Ia duduk di balkon, memandangi lampu kota. Dalam pikirannya, ia mulai merangkai benang-benang rencana. Pertama, ia harus mengembalikan dirinya ke lingkaran sosial yang dulu ia hindari. Acara, pesta, pertemuan. Di sanalah ia bisa memperlihatkan bahwa ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan, melainkan wanita yang bersinar. Itu akan jadi langkah awal, mengusik mereka dengan kehadirannya. Kedua, ia harus tahu kelemahan Ardhan. Dunia bisnis tidak pernah bersih. Pasti ada rahasia, ada dosa yang disembunyikan. Dan siapa tahu, Zahra pun punya celah. Ketiga, ia harus menjaga wajahnya tetap lembut di depan dunia. Tidak ada yang boleh tahu bahwa ia menyimpan dendam. Semua harus terlihat elegan, terencana. Hari-hari berikutnya, Selira mulai melangkah. Ia menerima undangan acara kantor yang biasanya ia tolak. Ia memilih gaun yang membuat kepala menoleh. Senyumnya tak lagi samar, tatapannya percaya diri. Di sebuah gala charity, banyak mata memandangnya. Termasuk seseorang yang ia tahu akan jadi bagian penting dari rencananya. Rakendra Baskara, kakak Zahra. Rakendra menghampirinya dengan anggukan sopan. Selira Maheswari? Sudah lama sekali. Rakendra, jawab Selira dengan senyum tipis. Ya, sudah lama. Mereka berbicara ringan, tentang pekerjaan, tentang acara malam itu. Tapi Selira bisa merasakan sesuatu. Rakendra tak sepenuhnya menyetujui pernikahan adiknya dengan Ardhan. Ia menangkapnya dari nada suara, dari caranya menyebut nama Ardhan dengan datar. Itu celah pertama. Beberapa minggu kemudian, Mira membawa kabar. Aku menemukan sesuatu tentang Ardhan. Ada transaksi mencurigakan di perusahaannya. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat masalah jika sampai terpublikasi. Selira menatap Mira dalam-dalam. Simpan dulu. Jangan sebarkan. Kita butuh waktu yang tepat. Mira mengernyit. Kau benar-benar serius, Sel. Kau bermain api. Selira tersenyum dingin. Api adalah satu-satunya hal yang bisa membakar luka ini sampai tuntas. Namun rencana balas dendam bukan hanya tentang menjatuhkan. Itu juga tentang memainkan emosi. Selira tahu, melihatnya bangkit dan bersinar saja sudah cukup membuat Zahra merasa terusik. Maka ia mulai mengunggah foto-foto baru di media sosial. Menghadiri acara-acara bergengsi, makan malam dengan orang-orang penting, tersenyum percaya diri. Ia tahu Zahra pasti melihat. Ia tahu Ardhan pasti terganggu. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, pesan singkat muncul di ponselnya. Selira, boleh kita bicara? Itu dari Ardhan. Selira menatap layar ponsel lama sekali, lalu tersenyum samar. Jadi kau sudah mulai gelisah, Ardhan? Ia tidak langsung membalas. Ia ingin mereka menunggu. Ingin mereka merasakan gatalnya ketidakpastian. Di balik semua langkah itu, Selira tetap sadar, benih balas dendam ini bukan permainan singkat. Ia harus sabar, harus cerdas. Ia harus menunggu momen di mana sekali pukul, keduanya hancur. Namun malam itu, saat ia kembali menatap bayangannya di cermin, ia tahu satu hal, dirinya yang lama sudah mati. Wanita yang dulu menangis di lantai, wanita yang dulu memohon agar tidak ditinggalkan, wanita yang dulu percaya penuh pada sahabat semuanya sudah terkubur. Yang berdiri kini adalah Selira Maheswari yang baru. Wanita yang membawa luka sebagai senjata,
Wanita yang menyimpan dendam sebagai api. Dan api itu baru saja mulai menyala. Restoran itu berkelas, dengan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Musik piano mengalun lembut di sudut ruangan, dan aroma anggur bercampur dengan wangi daging panggang memenuhi udara. Selira melangkah masuk dengan gaun hitam sederhana namun anggun, rambutnya terurai rapi, bibirnya merah pekat. Ia sempat berhenti sejenak di pintu, mengatur napas. Ini hanya pertemuan. Bukan perang, ia meyakinkan dirinya. Namun jauh di dalam, jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu matanya bertemu dengan sosok yang sudah lama tak ia tatap, Ardhan Wicaksana. Pria itu duduk di meja dekat jendela, mengenakan jas abu-abu, wajahnya masih menawan seperti dulu, tapi kini ada garis kelelahan di sudut matanya. Saat melihat Selira, ia berdiri cepat, seolah tak sabar. Selira, suaranya bergetar samar. Selira melangkah mendekat, senyumnya tipis. Ardhan. Mereka duduk berhadapan. Sesaat, hanya ada keheningan. Mata mereka bertemu, dan waktu seolah mundur ke masa lalu. Malam-malam penuh tawa, janji di altar, pertengkaran pahit, lalu pintu yang tertutup meninggalkan luka. Semua berputar cepat di kepala Selira. Aku tidak menyangka kau mau datang, kata Ardhan akhirnya. Selira menegakkan punggungnya. Aku juga tidak menyangka kau masih ingat caraku dipanggil. Ardhan terdiam. Ia menatap Selira lama, seolah mencari sesuatu di wajah yang dulu pernah ia cintai. Tapi yang ditemuinya sekarang bukanlah wanita yang sama. Kau terlihat berbeda, katanya pelan. Berbeda karena aku sudah tidak sama lagi, jawab Selira dingin. Wanita yang dulu kau tinggalkan sudah mati. Ardhan menghela napas, menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi. Aku tahu aku banyak salah. Aku banyak salah. Selira memotong, suaranya meninggi namun tetap terkontrol. Kau meninggalkan aku tanpa penjelasan, tanpa kesempatan memperbaiki. Kau buang aku seperti barang tak berguna, Ardhan. Lalu sekarang kau bilang hanya banyak salah? Mata Ardhan berkedip cepat. Ia tampak gelisah. Aku tidak bermaksud begitu. Waktu itu, aku tersesat. Aku terlalu sibuk mengejar ambisi. Dan Sarah. Nama itu membuat darah Selira mendidih. Sarah. Ia melafalkannya seperti racun. Sahabatku. Sahabat yang kau pilih untuk menggantikan aku. Ardhan terdiam. Ada rasa bersalah jelas di matanya. Apa kau tahu? Lanjut Selira dengan suara bergetar. Berapa malam aku menangis sendirian? Berapa kali aku memohon pada Tuhan agar kau kembali? Dan sementara itu, kau bersama dia. Kau dengan mudahnya melupakan aku, Ardhan. Air mata hampir menetes. Tapi Selira menahannya. Ia tidak datang untuk terlihat rapuh. Ia datang untuk menunjukkan kekuatan. Aku menyesal, Selira, kata Ardhan akhirnya. Aku sungguh menyesal. Selira tertawa hambar. Menyesal? Kau pikir kata-kata itu bisa memperbaiki segalanya? Kau pikir aku masih wanita bodoh yang akan percaya begitu saja? Ardhan terdiam, tapi wajahnya tegang. Mereka memesan makan, tapi hampir tak ada yang tersentuh. Percakapan terus berlanjut, penuh ketegangan. Ardhan mencoba menjelaskan bahwa hubungannya dengan Sarah tidak pernah ia rencanakan, bahwa ia hanya menemukan kenyamanan setelah merasa gagal sebagai suami. Dan kenyamanan itu harusnya kau temukan di rumah, bersamaku, balas Selira tajam. Bukan dengan orang yang seharusnya menjadi saudara bagiku. Ardhan menunduk. Tangannya mengepal di meja. Aku tahu aku salah. Tapi aku ingin kau tahu. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Kalimat itu membuat Selira tercekat. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya. Masih ingin berlari kembali ke masa lalu. Tapi bagian yang lebih besar menolak mentah-mentah. Cukup, Ardhan. Jangan gunakan kata-kata itu lagi. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ardhan menatapnya dalam-dalam. Bukan belas kasihan. Aku masih mencintaimu. Dada Selira terasa sesak. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Namun ia tersenyum samar, senyum yang dingin. Kau mencintaiku? Lalu apa yang kau lakukan bersama Zahra? Apa kau mencintai dua orang sekaligus?
Atau hanya bermain cinta untuk mengisi kekosongan? Ardhan terdiam. Ia tidak punya jawaban. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan panjang. Saat berdiri meninggalkan meja, Selira sempat menatapnya sekali lagi. Ardhan, katanya dengan suara mantap, kau mungkin pikir aku masih wanita yang sama. Tapi mulai sekarang, aku akan jadi mimpi burukmu. Dan kau akan tahu rasanya kehilangan, seperti aku dulu. Ardhan membeku. Tatapannya mengikuti langkah Selira yang anggun meninggalkan restoran, gaun hitamnya berkibar, meninggalkan aroma parfum yang menusuk ingatan. Untuk pertama kalinya, Ardhan sadar, Selira yang berdiri di hadapannya bukan lagi wanita yang ia tinggalkan. Ia kini lawan yang harus diwaspadai. Di luar restoran, udara malam menyambut Selira dengan dingin. Ia berdiri sejenak di trotoar, menghirup napas panjang. Jantungnya masih berdebar kencang. Tapi ada rasa puas yang samar. Pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal. Ia berhasil membuat Ardhan goyah. Ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan korban, melainkan sosok yang kembali dengan kekuatan. Dan di dalam hatinya, api dendam menyala semakin terang. Ini baru permulaan, bisiknya. Malam itu, Selira duduk di meja kerjanya, lampu redup menerangi lembaran-lembaran catatan. Ada foto Ardhan di satu sisi, dan foto Zahra di sisi lain. Ia menatap keduanya bergantian, seolah sedang mempelajari musuh yang harus ia kalahkan dalam sebuah permainan catur. Setiap bidak punya kelemahan, gumamnya. Dan aku hanya perlu menemukan celahnya. Ia tahu, balas dendam bukan sekadar mengandalkan amarah. Ia butuh data, butuh strategi. Ia harus menenun jaring rahasia yang kuat, sehingga saat waktunya tiba, Ardhan dan Zahra tidak bisa bergerak lagi. Keesokan harinya, Selira bertemu kembali dengan Mira Anindita di sebuah kafe yang lebih sepi. Mira sudah terbiasa dengan tatapan dingin Selira yang kini makin jelas memperlihatkan tekad. Aku sudah mencari lebih dalam soal Ardhan, kata Mira sambil membuka laptopnya. Ada laporan keuangan yang janggal. Beberapa proyek yang katanya sukses, sebenarnya penuh dengan manipulasi angka. Kalau ini keluar, reputasinya bisa hancur. Selira mencondongkan tubuh. Bagus. Tapi jangan buru-buru. Aku tidak ingin hanya reputasinya yang hancur. Mira, aku ingin dia jatuh pelan-pelan, seperti orang yang ditarik ke dalam jurang. Mira menghela napas. Kau benar-benar sudah jauh berbeda, Sel. Apa kau yakin bisa menanggung semua konsekuensi ini? Selira tersenyum samar. Aku sudah menanggung luka terburuk. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari itu. Selain Mira, Selira mulai mendekati orang-orang yang pernah berada di lingkaran Ardhan. Ia tahu, untuk menjatuhkan seseorang, kadang yang paling tahu rahasianya adalah orang-orang kecil di sekitarnya. Maka ia menemui Dimas, mantan asisten pribadi Ardhan yang dulu diam-diam pernah berhutang budi padanya. Mereka bertemu di sebuah bar kecil. Suasananya remang dan penuh asap rokok. Selira? Dimas terkejut. Aku tidak menyangka kau akan menghubungiku. Aku butuh bantuanmu, Dimas, jawab Selira tenang. Aku tahu kau sudah keluar dari perusahaan Ardhan. Aku tahu juga, kau tidak diperlakukan adil di sana. Dimas terdiam, wajahnya menegang. Kau benar. Dia membuangku setelah semua pengorbanan yang kulakukan. Tapi kenapa kau peduli? Karena aku juga pernah dibuang olehnya, Selira berkata, suaranya dingin namun penuh kekuatan. Kita punya alasan yang sama, Dimas. Dan aku janji, kalau kau mau membantuku, kau tidak akan menyesal. Dimas menatapnya lama. Ada keraguan, tapi juga rasa penasaran. Akhirnya ia mengangguk perlahan. Apa yang kau butuhkan? Rahasia Ardhan. Semua yang kau tahu, kecil atau besar, itu penting bagiku. Beberapa minggu berikutnya, Selira menghabiskan waktunya seperti seorang detektif. Ia mulai menyusun potongan-potongan informasi dari Mira, dari Dimas, dari sumber lain yang ia dekati dengan senyumnya yang memikat. Ia tahu proyek Ardhan di luar negeri ternyata penuh utang tersembunyi. Ia tahu beberapa klien besar mulai kehilangan kepercayaan. Bahkan ia tahu, hubungan Ardhan dan Zahra tidak seindah yang terlihat di publik. Salah satu informasi paling berharga datang dari Dimas. Ardhan sering bersitegang dengan keluarga Zahra, terutama dengan Rakendra Baskara,
sang kakak. Rupanya Rakendra tidak pernah benar-benar menyukai Ardhan. Rakendra selalu curiga Ardhan hanya memanfaatkan koneksi keluarga mereka, kata Dimas. Tapi Zahra terlalu buta untuk melihat itu. Selira tersenyum samar. Bagus. Itu berarti aku punya sekutu potensial. Pertemuan berikutnya terjadi di sebuah galeri seni, tempat Rakendra sering hadir. Selira melangkah anggun dengan gaun biru gelap, membawa aura percaya diri yang membuat kepala menoleh. Rakendra sedang berdiri di depan sebuah lukisan abstrak ketika ia menghampirinya. Selira Maheswari, kata Rakendra, sedikit terkejut namun tersenyum tipis. Kau semakin sering muncul di acara-acara seperti ini. Selira menatap lukisan itu, lalu berbalik padanya. Kadang seni adalah cara terbaik untuk memahami manusia. Apa menurutmu begitu, Rakendra? Rakendra mengangguk pelan. Mungkin benar. Ia menatapnya lebih lama. Atau mungkin seni hanya cara untuk menutupi kenyataan yang tidak ingin kita hadapi. Selira menahan senyum. Ia tahu kata-kata itu bukan kebetulan. Kenyataan selalu akan muncul pada waktunya. Entah kita siap atau tidak. Mereka berbicara lama malam itu, bukan secara langsung tentang Ardhan atau Zahra, tapi Selira bisa merasakan ketidakpuasan Rakendra terhadap calon adik iparnya. Ia hanya perlu waktu untuk mengubah ketidakpuasan itu menjadi aliansi. Setiap langkah yang Selira ambil adalah benang dalam jaring yang ia rajut. Semakin hari, jaring itu makin luas, makin rapat. Ia mulai tahu siapa saja yang bisa ia manfaatkan, siapa yang bisa ia tekan, dan siapa yang hanya perlu menjadi saksi ketika semuanya runtuh. Tapi di balik semua pergerakan itu, Selira tetap menjaga wajahnya di depan publik. Ia tetap tersenyum, tetap tampil elegan, tetap memberi kesan bahwa hidupnya sudah bahagia. Ia tahu, itu akan membuat Zahra semakin gelisah. Dan benar saja. Suatu malam, Selira menerima pesan dari nomor tak dikenal. Selira, kita perlu bicara. Sendiri. Aku mohon. Itu dari Zahra. Selira menatap layar ponsel lama sekali. Lalu senyumnya merekah. Akhirnya kau tidak tahan juga, Zahra. Di kamarnya malam itu, Selira duduk di kursi dekat jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan. Ia membuka catatannya, menulis nama Zahra dengan tinta hitam tebal. Zahra Bhaskara, bisiknya. Kau dulu sahabatku, kini kau pengkhianatku. Dan sebentar lagi, kau akan terjebak dalam jaring yang bahkan tidak kau sadari. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Bagi Selira, itu seperti tanda bahwa badai baru akan dimulai. Ia tahu satu hal pasti, semakin dalam ia menyusup, semakin sulit bagi Ardhan dan Zahra untuk melarikan diri. Dan ketika jaring itu menutup sepenuhnya, mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya. Mereka akan kehilangan satu sama lain. Dan saat itu tiba, Selira akan berdiri tegak, menyaksikan semuanya runtuh, dengan senyum yang akhirnya terasa seperti kemenangan. Kafe itu sepi sore itu. Hanya beberapa meja terisi, dengan aroma kopi bercampur kayu manis yang menggantung di udara. Hujan baru saja reda, meninggalkan kaca jendela berembun. Selira duduk di pojok ruangan, gaun krem sederhana membalut tubuhnya, rambutnya diikat setengah, memberi kesan anggun sekaligus tenang. Tangannya menggenggam cangkir cappuccino, tapi matanya tidak benar-benar menatap minuman itu. Ia menunggu. Dan menunggu, baginya, bukanlah kelemahan. Justru itu bagian dari permainan. Pintu kafe berderit. Zahra Bhaskara masuk. Langkahnya terburu-buru, wajahnya tegang. Ia mengenakan blus putih dan rok pensil hitam, terlihat rapi namun jelas tidak setenang biasanya. Matanya langsung menemukan Selira, dan sejenak ia berhenti, seolah ragu apakah langkahnya tepat. Selira tersenyum tipis. Duduklah, Zahra. Jangan biarkan orang lain berpikir kau takut bertemu aku. Zahra mendekat, duduk di seberangnya. Jemarinya meremas tas tangan di pangkuannya, matanya berusaha tegar. Aku tidak takut, Sel. Aku hanya ingin bicara. Bicara? Selira mengangkat alis. Setelah bertahun-tahun? Setelah kau merampas segalanya dariku? Sekarang kau datang, bilang ingin bicara? Menarik sekali. Zahra terdiam sejenak, menunduk. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau membenciku.
Tapi aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja. Selira menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menatap tajam. Aku mendengarkan. Katakan. Suasana hening beberapa detik sebelum Zahra membuka suara. Aku tidak pernah berniat merebut Ardhan darimu. Aku hanya jatuh cinta. Itu terjadi begitu saja. Aku tahu itu salah, tapi aku juga tidak bisa mengendalikan perasaan itu. Selira tertawa hambar. Perasaan? Jadi semua yang kau lakukan selama ini, kau bungkus dengan kata, perasaan? Kau kira itu membuat pengkhianatanmu tampak indah? Tidak. Zahra segera menyahut. Suaranya gemetar. Aku menyesal, Selira. Tapi cinta bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Ia berhenti, lalu menatap Selira dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin kau tahu, aku selalu menyayangimu sebagai sahabat. Sampai sekarang pun. Kata-kata itu membuat dada Selira terasa sesak. Tapi ia tidak membiarkan kelemahan itu terlihat. Sahabat? Suaranya rendah, tajam. Sahabat tidak menusuk dari belakang, Zahra. Sahabat tidak menghancurkan hidup satu sama lain. Kau kehilangan hak untuk menyebut diriku sahabat sejak hari itu. Zahra menggigit bibirnya. Air mata menetes, tapi ia cepat menyekanya. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan balas dendam padaku. Jangan hancurkan aku. Selira menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Lucu. Kau takut aku akan melakukan padamu? Apa yang kau lakukan padaku? Zahra terdiam. Ia tampak semakin gelisah. Pelayan datang membawa kue dan menaruhnya di meja. Aroma coklat hangat mengisi udara, tapi kedua wanita itu tidak menyentuhnya. Ada ketegangan tak terlihat yang menyelimuti mereka, seperti dua pemain catur yang menatap papan, menunggu giliran lawan. Selira mencondongkan tubuh. Suaranya pelan, tapi jelas menusuk. Kau ingin tahu rasanya, Zahra? Rasanya ditinggalkan tanpa alasan. Rasanya dipermalukan. Rasanya hancur berkeping-keping sementara dunia menganggap kau lemah? Itu semua yang kau berikan padaku. Dan sekarang kau minta aku mengampunimu begitu saja. Zahra menunduk, bahunya bergetar. Aku hanya ingin kita bisa berdamai. Selira tersenyum dingin. Damai tidak pernah ada dalam kamus orang yang dikhianati. Namun Selira tahu, balas dendam bukan berarti berteriak atau memaki. Justru kekuatan sebenarnya ada pada kendali emosi. Ia bisa melihat Zahra mulai goyah hanya dengan tatapannya. Hanya dengan kalimat yang dipilihnya dengan hati-hati. Zahra, katanya lembut, hampir seperti sahabat lama. Kau harus tahu, aku tidak membencimu. Zahra menatapnya terkejut. Kau? Tidak. Selira menggeleng pelan. Aku hanya menunggu saat yang tepat agar kau merasakan sendiri apa artinya kehilangan. Aku tidak akan menyentuhmu dengan tangan. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Dan aku akan berada di sana, menyaksikan. Wajah Zahra pucat. Ia terdiam, lidahnya keluh. Percakapan mereka terhenti oleh dentingan sendok dari meja sebelah. Seorang pria tua sedang menikmati kopi, tak menyadari bahwa di meja pojok, dua wanita sedang bertarung tanpa pedang. Selira bangkit, meraih tasnya. Aku rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah mengajakku bertemu, Zahra. Pertemuan ini sangat membuka mata. Zahra segera berdiri. Tunggu, Selira. Aku mohon. Jangan lakukan sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Selira menatapnya dengan senyum penuh misteri. Kau seharusnya tahu, Zahra. Segalanya sudah hancur sejak lama. Kau yang memulainya. Aku hanya menutup lingkarannya. Dengan langkah anggun, Selira meninggalkan kafe. Zahra berdiri terpaku, tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Di luar, udara sore membawa aroma tanah basah. Selira berjalan perlahan, namun setiap langkahnya penuh kemenangan. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu mengumbar rencana. Hanya dengan tatapan dan kata-kata, ia sudah membuat Zahra terpojok. Pertarungan psikologis pertama itu jelas dimenangkan olehnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Sekarang giliranmu merasakan, Zahra. Bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan biarkan kau tenggelam dalam ketakutanmu sendiri.
Dan ketika saatnya tiba, aku hanya perlu sedikit dorongan untuk membuatmu jatuh. Api dendam di dalam dirinya semakin menyala. Pertemuan itu memberi selira kepastian, Zahra bukan wanita kuat seperti yang terlihat di luar. Ia rapuh, mudah retak. Dan itu membuat selira semakin yakin, balas dendamnya akan indah. Malam sudah larut ketika Zahra pulang ke rumah. Rumah besar itu terasa dingin meski lampu-lampu terang menyala. Ia berjalan melewati ruang tamu yang megah, lalu menatap sekilas potret dirinya bersama Ardhan yang tergantung di dinding. Foto pernikahan itu dulu ia banggakan. Senyum lebar di wajahnya seolah mengatakan hidupnya sempurna. Tapi malam ini, senyum itu terasa seperti ejekan. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh bingkai foto itu. Kata-kata selira di kafe masih terngiang jelas, aku hanya menunggu saat yang tepat agar kau merasakan sendiri apa artinya kehilangan. Zahra memejamkan mata, merasakan sesak di dadanya. Kenapa dia begitu dingin? Kenapa aku merasa seperti terjebak? Bisiknya pada diri sendiri. Ardhan muncul dari tangga, kemeja rumahnya longgar, wajahnya kelelahan. Kau baru pulang? Tanyanya. Zahra tersentak. Ia menoleh, berusaha menyembunyikan wajah tegangnya. Iya, aku bertemu teman. Teman? Ardhan menaikkan alis. Teman siapa sampai membuatmu pulang larut begini? Zahra terdiam sejenak. Ia ingin berbohong. Tapi kata-kata selira terasa seperti bayangan yang menempel di tenggorokannya. Aku bertemu selira, ucapnya akhirnya, pelan namun jelas. Ardhan terdiam. Wajahnya langsung berubah. Ketegangan muncul di matanya. Selira? Iya. Zahra menunduk. Suaranya hampir berbisik. Dia masih marah. Ardhan. Sangat mah. Aku bisa merasakannya. Ardhan menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Aku juga sudah bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Zahra menatap suaminya, terkejut. Kau bertemu dia? Ardhan mengangguk. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin meminta maaf. Meminta maaf? Suara Zahra meninggi. Apa kau masih mencintainya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ardhan terdiam, wajahnya tegang. Ia tidak segera menjawab. Ketidakmampuannya menjawab membuat Zahra merasa dadanya diremas. Kau masih mencintainya, Ardhan. Aku bisa lihat dari matamu. Aku tidak pernah bilang begitu. Ardhan mencoba menenangkan. Aku hanya merasa bersalah. Selira tidak pantas menerima apa yang kita lakukan padanya. Kita lakukan? Zahra menatapnya dengan mata membara. Jangan samakan aku denganmu. Kau yang memilihku, kau yang meninggalkannya. Aku, suaranya bergetar, aku hanya jatuh cinta. Ardhan menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Zahra, jangan menipu dirimu sendiri. Kita berdua salah. Dan sekarang, kita harus menghadapi akibatnya. Hari-hari berikutnya, bayangan selira seperti hantu di rumah mereka. Zahra sering terbangun tengah malam, mimpi buruknya selalu sama. Selira tersenyum dingin, menarik sesuatu dari tangannya, lalu meninggalkannya sendirian. Di meja makan, ia mulai kehilangan selera. Ia lebih sering menatap kosong ke arah piring daripada menyentuh makanannya. Ardhan mencoba mengajaknya bicara, tapi seringkali berakhir dengan pertengkaran kecil. Kenapa kau diam saja? Bentak Zahra suatu malam. Kau kira dengan diam, masalah ini hilang? Ardhan mengusap wajahnya lelah. Aku sedang berusaha, Zahra. Tapi kau terus memprovokasi. Apa kau pikir aku tidak terganggu dengan semua ini? Kalau terganggu, kenapa kau masih menemui dia? Zahra balik menyerang. Kau seharusnya menjauh. Ardhan, bukannya mendekat. Suara mereka menggema di ruang makan besar itu, memantul di dinding marmer yang dingin. Para pembantu rumah hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk. Zahra semakin merasa tertekan. Ia mulai mencurigai segala hal. Saat Ardhan menerima telepon di kamar kerjanya, ia langsung menduga itu dari selira. Saat Ardhan pulang terlambat, ia merasa suaminya kembali mendekati wanita itu. Kecurigaan berubah jadi obsesi. Malam-malam ia diam-diam memeriksa ponsel Ardhan, mencoba mencari jejak. Tapi Ardhan terlalu hati-hati, atau mungkin memang tidak ada apa-apa.
Namun ketiadaan bukti justru membuatnya makin gila. Aku bisa merasakannya, Ardhan, katanya suatu malam dengan mata sembab. Dia akan merebutmu kembali. Dia akan menghancurkan kita. Ardhan hanya bisa memeluk keningnya. Kelelahan. Zahra, tolong, berhenti menyiksa dirimu dengan pikiran itu. Tapi aku melihatnya. Zahra menjerit. Aku melihat kebencian di matanya. Dia akan melakukan sesuatu, Ardhan. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku takut. Retakan itu makin dalam ketika kabar mulai beredar di kalangan sosialita. Selira kembali muncul di banyak acara, terlihat bersinar, bahkan beberapa kali difoto bersama tokoh-tokoh penting. Apa dia sengaja? Zahra menggertakkan gigi ketika melihat salah satu artikel di majalah. Foto Selira dalam gaun merah, berdiri bersama seorang pengusaha terkenal, terpampang jelas. Dia ingin mempermalukan kita di depan semua orang. Ardhan mencoba meredam, tapi tatapannya sendiri penuh keresahan. Ia tahu Selira bukan sekadar tampil. Itu pesan. Pesan untuk mereka berdua. Dan Zahra merasakan itu lebih dalam, membuatnya semakin tidak tenang. Suatu malam, pertengkaran mereka memuncak. Aku tidak tahan lagi, Ardhan, teriak Zahra, matanya merah. Kau harus memilih, aku atau dia. Ardhan terdiam, wajahnya kaku. Kenapa kau diam? Zahra histeris. Jawab aku. Aku sudah memilihmu, Zahra. Akhirnya Ardhan berkata pelan. Bukankah itu jelas sejak aku menikahimu? Kalau begitu, buktikan. Zahra menantang. Putuskan semua hubungan dengan dia. Jangan pernah menemuinya lagi. Jangan pernah menyebut namanya lagi. Ardhan menunduk. Wajahnya penuh dilema. Aku tidak bisa janji begitu saja. Jawaban itu membuat Zahra terdiam. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh deras. Jadi benar, kau masih mencintainya. Ia berbalik, meninggalkan Ardhan sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dibanting istrinya. Malam itu, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dua orang yang tinggal di dalamnya seperti terasing satu sama lain, masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan. Dan di kejauhan, di apartemennya, Selira duduk di balkon, menatap langit malam dengan segelas anggur di tangannya. Ia tahu retakan itu sudah mulai terbentuk. Ia tahu kata-katanya di kafe telah menanamkan ketakutan di hati Zahra. Sedikit lagi, bisiknya dengan senyum samar. Sedikit lagi, dan semuanya akan runtuh dari dalam. Jaring rahasianya tidak perlu lagi ditarik. Kini mereka sedang merobek diri mereka sendiri. Hujan turun deras malam itu. Jalanan basah berkilau oleh lampu kota yang memantul di permukaannya. Selira berdiri di balik kaca besar apartemennya, memandangi gemuruh hujan dengan tatapan yang sulit ditebak. Gelas anggur di tangannya hampir kosong. Tapi ia tidak peduli. Malam ini adalah malam yang sudah lama ia nantikan. Malam ketika ia akan menutup babak lama hidupnya dengan satu pukulan terakhir. Telepon genggamnya bergetar. Nama Rakendra muncul di layar. Selira menjawab dengan nada tenang. Sudah siap? Suara kakak Zahra itu terdengar. Sudah, jawab Selira singkat. Semua orang akan ada di sana malam ini. Kau yakin sanggup? Selira tersenyum tipis, meski tak ada yang melihat. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk ini. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Beberapa jam kemudian, sebuah pesta amal besar digelar di ballroom hotel megah. Para tamu berdatangan dengan pakaian glamor, musik klasik mengalun lembut, kamera-kamera wartawan berkilatan. Di tengah keramaian itu, Zahra masuk dengan gaun hitam berkilauan, wajahnya dibuat secantik mungkin meski sembab bekas tangis masih sulit ditutupi. Ardhan menyertainya, mengenakan setelan elegan, tapi matanya tampak letih. Mereka tampak seperti pasangan sempurna di depan semua orang, meski kenyataannya rapuh di dalam. Zahra menggenggam lengan suaminya erat, seolah takut kehilangan. Jangan lepaskan aku malam ini, Ardhan. Jangan pernah lepaskan. Ardhan hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu genggaman itu adalah cengkeraman ketakutan, bukan cinta. Dan di antara kerumunan tamu, muncul sosok yang membuat suasana seketika berubah. Selira. Ia melangkah masuk dengan gaun merah menyala, rambutnya disanggul anggun,
bibirnya dilapisi merah darah. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak bagaikan dewi yang kembali dari masa lalu, menuntut perhatian dunia. Zahra membeku di tempatnya, jantungnya berdetak kencang. Dia datang, bisiknya. Ardhan menelan ludah, wajahnya kaku. Ia tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan baik. Acara berlangsung, sambutan demi sambutan bergulir. Selira berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan Zahra. Tatapannya tajam, dingin, menusuk jauh ke dalam sanubari sahabat yang dulu mengkhianatinya. Ketika pembawa acara mengumumkan sesi lelang amal, Selira melangkah ke depan. Semua mata mengikuti langkahnya. Aku ingin menyumbangkan sesuatu, katanya lantang, suaranya terdengar tegas. Para tamu berbisik-bisik penasaran. Selira mengangkat sebuah amplop tebal, lalu memberikannya kepada panitia. Di dalamnya ada kontrak bisnis bernilai miliaran. Tapi lebih dari itu, ada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Zahra pucat. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Pembawa acara membukanya. Lalu wajahnya berubah kaku. Ia menatap Selira, ragu. Bacakan, perintah Selira tegas. Dengan suara bergetar, pembawa acara mulai membaca isi dokumen itu. Ruangan mendadak sunyi. Tertulis jelas bahwa bertahun-tahun lalu, sebelum pernikahan Zahra dan Ardhan, ada manipulasi besar yang mereka lakukan bersama untuk menyingkirkan Selira dari perusahaan keluarga yang kala itu hampir diwariskan padanya. Ada bukti tanda tangan, saksi, dan rekaman yang melibatkan keduanya. Bisik-bisik menggema. Para tamu menatap Zahra dan Ardhan dengan tatapan tajam. Tidak, itu tidak benar. Itu fitnah. Zahra berteriak. Suaranya pecah. Selira tersenyum tipis. Kau pikir aku tidak tahu, Syarah? Kau pikir aku tidak menyimpan semua bukti? Aku menunggu waktu yang tepat. Dan inilah saatnya. Ardhan maju, mencoba menenangkan situasi. Selira, hentikan ini. Kau sudah cukup menyakitkan kami. Cukup. Selira menatapnya tajam. Kau meninggalkanku tanpa penjelasan. Ardhan. Kau merampas segalanya dariku bersama sahabatku sendiri. Dan sekarang kau bilang cukup. Ardhan terdiam. Kata-katanya lumpuh di kerongkongan. Zahra tak tahan lagi. Ia mendekat ke arah Selira. Matanya merah penuh air mata. Kenapa kau lakukan ini? Bukankah kau pernah menganggapku sahabatmu? Selira menatapnya lama. Justru karena itu. Kau menusukku dari belakang ketika aku mempercayaimu. Kau mencuri bukan hanya suamiku, tapi juga masa depanku. Malam ini, aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milikku, kebenaran. Air mata Zahra jatuh deras. Ia berusaha meraih tangan Selira, tapi wanita itu menepis dengan dingin. Aku sudah mati untukmu, Syarah. Sejak malam kau merebut segalanya dariku. Ruangan dipenuhi kamera yang merekam setiap detik. Skandal besar ini akan jadi berita utama besok pagi. Ardhan akhirnya angkat bicara. Selira, kalau kau ingin aku meminta maaf, aku lakukan sekarang. Aku menyesal. Aku menyesal telah menyakitimu. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Tapi jangan hancurkan Zahra. Kalau kau ingin balas dendam, balaslah padaku. Selira menatapnya lama. Ada kilatan emosi di matanya, seolah sebagian kecil dirinya masih ingat cinta lama itu. Tapi kilatan itu cepat padam. Aku tidak perlu menghancurkanmu, Ardhan, ucapnya dingin. Kalian sudah menghancurkan diri kalian sendiri. Ia berbalik, melangkah pergi meninggalkan ruangan yang masih gaduh. Setiap langkahnya bergema, seolah menandai berakhirnya sebuah babak panjang penuh luka. Beberapa minggu kemudian, media penuh dengan berita skandal Zahra dan Ardhan. Reputasi mereka runtuh, bisnis terancam, rumah tangga goyah di ambang kehancuran. Zahra tenggelam dalam depresi, Ardhan sibuk berusaha menyelamatkan puing-puing kehidupannya. Sementara itu, Selira duduk di balkon apartemennya lagi, menatap senja yang tenang. Anggur merah di tangannya memantulkan cahaya jingga langit sore. Rakendra datang, menepuk pundaknya. Jadi ini akhir yang kau pilih? Tanyanya. Selira tersenyum samar. Ini bukan tentang akhir, Rakendra. Ini tentang keadilan. Tentang menutup luka lama.
Aku sudah tidak lagi ingin melihat mereka menderita. Aku hanya ingin bebas. Dan sekarang? Selira menatap langit yang perlahan gelap. Sekarang, aku siap memulai hidup baru. Ia mengangkat gelas anggurnya, menyesap pelan, lalu menutup mata dengan damai. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, dadanya terasa ringan. Luka itu memang takkan pernah hilang sepenuhnya. Tapi ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pukulan terakhirnya bukan hanya menghancurkan musuhnya, tapi juga membebaskan dirinya. Dan malam itu, ketika bintang pertama muncul di langit, Selira tahu, kisah lama sudah berakhir. Saatnya membuka halaman baru.